Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada kami berdua di sini, ada Bro Ayung di sana yang lagi nyeruput kopi, yang akan berbagi ceritanya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke ceritanya Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih dulu ke kawan-kawan semuanya yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks, udah ngasih saweran ke kita. Betul. Gitu ya. Itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget karena itu sedikit banyak membantu gitu ya untuk kelanjutan ngobrol horor ke depannya. Baik, langsung aja monggo. Yeah. Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Tapi sebelum aku nyapa ke teman-teman, saweran istilah di sini aja Bi, apa di luar? Di luaran juga banyak kok. Tapi ngomong saweran kayak gitu ya. Oh ya, kirain emblemnya sini nanti kan repot gitu. Enggak saweran itu di mana-mana. Itu kalau biduan gitu nyawer. Enggak, maksudnya channel lain juga ngomongnya saweran. Oh, enggak tahu. Iya kan berarti baru di sini kan. Mungkin bisa jadi. Kita harus pegang lisensi itu. Enggak tahu. Gue soalnya jarang nonton channel lain. Asik. Nontonnya channelnya Ngobor doang. Baiklah, terima kasih. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita di Ngobor, ada Mas Biru, ada aku. Kita seperti biasa bakal nyampein cerita-cerita horor ya Pi ya. Betul. Baik dari teman, keluarga, lingkungan sekitar, ataupun atau dari pengalaman pribadi gitu ya. Subscriber. Baik. Nah, selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir. Semoga betah dan kami tetap bisa menghibur begitu. Amin. Ada sebuah kisah. Oke, gimana? Kisah ini dari zaman anak-anak sekolahan, dari anak sekolahan. Nggak ngerti maksudnya. Oh, bukan dari zaman sekolahan nanti kita ya. Tapi dari anak-anak sekolah. Dari anak sekolah. Yang sekarang masih sekolah. Udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Waktu itu dia masih sekolah. Ya, kita anak sekolah juga, kita pernah sekolah. Kawan-kawan di rumah juga pada pernah sekolah. Makanya kan gue agak bingung gitu ya. Ya paling enggak kalau kita sama-sama pernah sekolah kan kita mengerti sekolahan itu seperti apa gitu. Enggak, maksudnya cerita ini tuh dari orang yang pernah sekolah. Pernah sekolah, berarti jutaan orang gitu ya. Iya, juga. Yang enggak namanya Mbak Dewi sama Sinta Bi. Waktu mengalami itu dia masih sekolah. Masih sekolah. Nah, ya begitu istilahnya. Gue bingung soalnya. Harus ada memang benar pengkerucutan ya Bi ya. Jangan semuanya. Nanti semua ngalamin repot. Karena horor banget Bi katanya. Betul. Oke. Dari Mbak Sinta sama Dewi. Mbak Sinta sama Mbak Dewi. Mereka nggak sekelas. Ingat dulu yang gini-gini yang joget-joget itu siapa sih itu? Ada. Sinta Dewi kan ya? Sinta Jojo. Oh, Sinta Jojo. Oh iya, salah. Iya, lagi terkenal banget waktu itu ya. Baik, namanya Sinta sama Dewi. Mereka nggak sekelas, mereka sama-sama kelas 3 waktu itu. SMA masih, bukan SMU ya. Waktu itu ada acara di sekolahan itu adalah gladi resik. Besoknya mau ada acara kelulusan Bi. Perpisahan. Jadi ada persiapan pentas seni dan lain-lain. Kebetulan yang namanya Sinta sama Dewi itu salah satu ekon di sekolahan. Yang cerita-cerita ukti-uktinya gitu loh Bi. Sama ada satu gitaris lagi tuh. Siapa tuh? Ada. Asik. Itu mah tugasnya Jackson, bangga banget. Jadi temannya aja bangga Bi. Apalagi waktu itu kan aku lagi mau belajar gitu ya. Terus gimana? Dia nggak mau diomongin kehebatannya. Baik. Ada temen yang nge-tracking sampai tahu sampai itu punya grup musik apa, ngerti? Oh ya? Asli. Grupnya sebenarnya tahu. Asli. SMA atau? Bukan, subscriber. Oke. Berarti kita ada, bukan sedemikian penting, agak penting gitu. Bukan kita, situ di tracking gitu. Kalau Mas Ayu saya tracking hilang katanya, nggak ada bekas. Ya saya kan muncul begitu aja dari pepohonan kan Bi. Oke. Dari asam yang gue lempar nunggu gitu, ya, jatuh Bro Ayung gitu. Ya. Ini lari lagi ke tadi cerita Mbak Sinta sama Dewi. Ekon cantik-cantiknya SMA tersebut di daerah Kidul, katanya jangan disebutin SMA-nya Mas, soalnya sosok itu katanya masih ada sampai sekarang dan takutnya menjadi momok. Baiklah, ceritanya seperti apa Mbak? Kali ini yang cerita adalah Dewi. Tapi yang parah sebenarnya Sinta Mas. Yang parah ngalamin. Jadi waktu itu gini, ada gladi resik terakhir karena besok mau ada tadi acara pentas seni terakhir lah kelulusan. Lokasinya di sekolah berarti ya? Di sekolah. Kalau kita kan dulu bukan sewa gedung ya.
Aku nggak hadir waktu itu. Oh nggak hadir ya? Oh udah kesana, udah ke Bekasi. Ijazah aja belum diambil kan sampai sekarang kan? Sudah sangat diambil. Jangan dibocorin. Yang penting aku tahu lulus gitu. Nggak apa-apa saksi kok, tenang aja. Kita ujiannya satu ruangan soalnya kan. Dan nilainya sama semua. Baiklah. Saat itu Sinta sama Dewi memang terakhir di Resik dan mulai walaupun nggak pakai baju yang besok gitu ya, baju buat pentas seni mereka ya ada tari-tarian sambil puitisasi sastra katanya seperti itu. Tapi tambah mencorong, baju sekolah aja udah kayak gitu. Puitisasi sastra, kalau dulu gue pernah bawain musikalisasi puisi. Betul, dan yang menyampaikan adalah Tiana Iglesias. Iya, apa namanya? Iya kan? Siapa? Tadi bilang Tiana Iglesias. Bukan Tiana Iglesias. Siapa? Titin Herlina. Itu aslinya Titin Herlina, cuman iya. Titin Herlina itu nama udaranya bukan Tian. Siapa? Nanti sambil jalan nanti. Tapi masih ada di Pop FM mungkin ya. Sekarang masih di radio tapi nggak tahu radio mana. Kayaknya udah senior banget, sepuhnya di sana. Tania Iglesias. Dulu pernah Anita FM. Iya, Anita. Dulu menggemari seseorang, suaranya indah, cantik banget, bayanginnya kayak gini mau namanya radio. Pas ketemu, aduh. Kita tiap hari sama Titin ya. Umbelnya Devi. Enggak, jangan dengan itu. Bercanda Mbak Titin. Lari lagi ke tadi cerita. Itu hari terakhir namanya itu kan ramai banget, apalagi cowok-cowok. Di mana mereka yang pacarannya sama pacarnya saling mendukung dan lain-lain, dan warga juga ikut menyaksikan. Kadang-kadang ini buat acara besok malah ramenya jangan-jangan sekarang kayak gitu kan. Mereka itu yang ceritanya menurut mereka itu paling cakep-cakepnya itu jadi pusat perhatian cowok-cowok terutama di ya kelas 2, kelas 1 kan lihat kakak-kakak kelas 3 yang aduhai kan disapa aja udah bokces kayak gitu. Ya, apalagi salaman, apalagi bisa mencintai dan dicintai. Wallahu alam lah itu. Nah, mereka itu kegiatan kayak gitu kan sampai malam, dan waktu itu hampir setengah 12 malam. Ya pengen pipis, si Sinta pengen pipis. Pipis yuk, antarnya pipis yuk, antarnya yuk. Sorry, itu malam ya? Malam antarin pipis yuk. Males lah kayak gini, ditahan aja gimana sih? Ditahan gimana? Aku di samping pengen pipis, pengen ganti pembalut. Karena dia lagi dapat waktu itu. Oh, kamu dapat? Ya kan dari tadi aku rada nyengir-nyengir nahan katanya. Nahan apa nggak tahu ya. Aku laki-laki nggak ngerti. Tapi mereka yang paling dekat dari panggung sama tempat buat duduk-duduk mereka itu memang WC guru. Biasanya guru paling dekat, tapi harus melewati gerombolan bermocora di situ. Cowok-cowok itu tongkrong di situ banyak banget. Akhirnya kalau ke sana nggak mau, ribet banget kamu. Wong tinggal ke situ doang deket. Enggak, nanti kita dicawel-cawel di macam-macam sama cowok-cowok. Lo terus kemana? WC belakang aja. WC belakang. Jadi di dekatnya kelas 1. Aku nggak ngerti dana sekolahnya kayak apa. Yang pasti mereka menceritakan, Dewi ya, kita itu akhirnya runtung-runtung mas, gandengan begitu, menyusuri koridor lorong itu benar-benar tadinya kita fun walaupun udah lelah kayak gitu, tapi besok yang penting tuntas. Kita juga ada bocoran katanya kan bagus gitu ya. Nanti besok mau sekolah lanjutin kemana lah pokoknya kayak gitu. Tapi di situ kami sama-sama diem, orang jauh mungkin treknya mau 50 meter ke sini belok lagi gitu kan. Itu kok gelap banget ya. Tapi cuma ada ucapan dari Dewi kan yang cerita, Sinta ngomong kayak gitu, aku takut deh, gelap banget ya. Nggak jawab. Habis itu kita sama-sama diem mas, bener-bener kita itu rame dan sohib pentel banget kayak gitu. Udah bersama diem, tapi aku pikir Sinta lagi ketakutan. Mungkin juga Sinta sama. Soalnya yang pemandangannya di sini memang sebelah kiri ya, tiang-tiang ini kan, ongkleh bangunan, terus ada taman-taman begitu, tapi rimbun rapat. Mau nggak mau harus melihat kaca-kaca kelasnya gitu. Itu perasaan banyak yang ngeliatin, rame kayak siang, tapi itu pikiran saya sendiri atau Sinta juga seperti itu, nggak tahu. Lama perasaan nggak nyampe-nyampe. Pas udah nyampe belokan, tak ada sesuatu yang jatuh, mungkin balokan atau apa. Tapi deket kami, cuman belokan itu kayak ada gudang. Memang gudang nih mas, tapi masuk begitu sedikit lah ke sana berapa meter, ada yang jatuh, brak. Itu sempat menjerit Sinta tapi kecil, ditahan.
Saya juga, jangan nakut-nakuti aku dong, aku jangan penakut banget, nanti aku kencing di sini, kata Dewi. Ya wis, kita buru-buru ke sana. Cuma ada lampu-lampu yang nggak terang lah kayak gitu. Sampailah di WC. Nggak singkat cerita aja ya, Bi. Sampailah di WC. Nah, WC itu Mas ada 3 ruangan. Kamar-kamar kecil, memang persis berarti ruang terakhir itu kelas 1, belok ke belakang, itu nekuk begitu ya, Bi. Ada lampu sing kaya lampune ayam katanya. Lampu kuning, Lampu kuning, lampu bolam. Praktis nggak ada orang satu pun, nggak ada orang yang lagi mau pipis di situ. Ruangan orang-orang rame-rame itu jauh di sana lah. Kita cuman berdua kayak asing di mana kayak gitu. Nah terus Sin, kita emang beneran mau pipis di sini, mau balik lagi aja, kata Dewi. Udah nyampe sini, ayo toh. Akhirnya tuntun-tuntunan karena Sinta yang mau buang hajat. Dia itu mereka ngeliat kan 3 pintu, satunya itu memang digembok kayak rusak, bebel atau apa macet. Jadi yang ruangan yang ini 2, yang bisa dipakai 2. Nah, yang satu rada ketutup tapi kayak ada orangnya di dalam, Bi. Yang bagian tengah. Jadi mereka datang dari sebelah kanan gitu ya. Yang tengah itu kayak ada seorang yang lagi mainan air, cepok atau apa nggak tahu. Terus, ayo Sin, cepetan buruan, ini serem banget, kata si Dewi kayak gitu. Akhirnya ya wis, kamu ikut aja masuk ke dalam, ikut. Mana ada kencing kayak gitu, ikut malah mau ganti gintuan lagi. Nanti di dalam ada kuntinya gimana? Ngomongnya jangan kayak gitu, nanti ada beneran, kata Sinta ngomong kayak gitu. Bi. Akhirnya apa? Sinta itu masuk ke ruangan pertama. Tengah itu kayaknya seperti ada orang, Bi, kocak. Yang ujung itu yang digembok. Digembok ujung. Sinta masuk, Dewi kok lama banget Sinta di dalam jalan, ayo tuh cepetan, ini gantinya susah, kata orang tua harus dicuci dulu bekasnya itu, Bi. Nah, saya Dewi ya, saya lama-lama mumpung di sini, kenapa saya nggak sekalian kayak gitu. Tapi kok di dalam tadi kucuk-kucuk kayak ada orang. Terus ngomong, Mbak, Dek, atau siapa ya, kok lama banget. Di situ aturan kan kalau Sinta itu aja nggak ditutup karena ada saya di luar gitu, dan saya tuh berdirinya antara pintu 1 sampai pintu 2. Ada tembok segini lah, pas orang kayak gini. Sinta nggak nyaut, nggak apa. Kamu mau kencing juga atau apa itu enggak? Sorry, gue bayangan toiletnya tuh kayak toilet kantor, bawahnya kebuka atau mungkin kayak di stasiun atau apa, kebuka, pintunya kaca. Kayak gitu. Ternyata enggak ya. Ini ruangan full ya. Ruangan full. Iya, sorry. Toilet sekolah, ruangan full. Ruangan full dan lebih cenderung daripada bersih. Pintunya pintu kayu. Iya. Kayak gitu loh. Jadi nggak bisa ngeliat ke dalam sama sekali. Di dalam keluar juga nggak bisa. Itu pintu yang tengah kebuka sedikit. Mbak, Dek, siapa dong gentayan, aku pengen kencing kayak gitu. Nggak ada yang nyaut. Orangnya kok hilang, yang kerucuk-kerucuk. Akhirnya diintipin sama si Dewi itu. Masuk aja. Sin, kamu masih lama apa? Masih mau sebentar lagi keluar. Engkau sih. Sebentar kayak gitu, lagi dicuci dulu ininya. Engkau sih berarti radio wetan sana ya? Ya dia kalau gitu kodisit. Aslinya yang kodisit, tawe-tawetanin. Ada mboknya gitu ya. Ada mboknya. Berarti daerah Banyumas sana lah pokoknya ya. Ada mbok. Kodisit lombok gitu. Mau dibuka begitu, kaget bukan kebayang. Saya itu Dewi ya. Saya ngelihat yang mainan air itu memang suaranya udah enggak ada, tapi ada sosok bulat-bulat kayak gitu, putih, atasnya hitam, itu duduk di WC, Bi. Ya mungkin duduk atau jongkok lah di situ. Orang ininya aja kayak yang keser-keser, Bi. Bajunya keser-keser, ngadepnya ke tembok. Dek, lagi ngapain, Dek? Tapi saya udah tahu itu setan. Saya udah tahu itu setan. Gak mungkin orang itu ngapain duduk ngadepnya ke sana, rambutnya kayak gitu. Dek, buat menghibur diri. Sorry, ngadepnya ke tembok itu ngebelakangin atau nyamping? Ya kan WC kan ada ke depan gitu ya, ke pintu. Dia itu ngadepnya kebalikannya. Ngebelakangin ya. Tapi tangannya kayak seolah-olah serawean ini loh. Keran di sampingnya. Kayak gitu. Tapi kelihatan nggak, Mbak, ininya apa tangannya? Enggak, gaun putih doang kayak gitu. Wis jelas Kunti, Mas. Aku pasti ngerti itu Kunti, tapi tak sapa. Kagok daripada dia yang nyapa duluan. Begitu. Mbak, Dek, lagi ngapain kok kayak gitu? Nengok beneran. Wis saya nggak inget apa-apa lagi. Pingsan.
Saya itu pingsan di dalam produk, udah nggak ingat apa-apa lagi, dan saya tahu cerita berikutnya ketika sekitar jam 2 malam saya bangun. Nah ceritanya begini, dua cerita berarti ya. Iya. Si Sinta keluar dari tadi ya. Dari WC yang satu. Iya. Tadi ada sempat suara kedabruk dan kayak gitu. Wi, kamu kenapa? Gitu. Ngik gitu. Ada ngik. Kucing gini. Yang manusia ya atau apa gitu kan. Ada suara seorang yang jatuh tapi kok di ruang samping. Dewi kan di depan. Wi, kamu kencing, kamu kamu jatuh, macam-macam, nggak dijawab sama sekali, nggak dijawab sama sekali. Kok jadi ngeri banget katanya si Sinta. Aku mulai merinding semuanya. Bahkan ini masih dipegang di plastik, mau dibuang di tong sampah. Udah kebayang bahasanya ini, kata si Sinta, ini nanti dicecepin kunti apa macam-macam banget lah kayak gitu. Akhirnya yang tadinya ada kayak sampah di dalam itu mau dimasukin itu nggak jadi, ditenteng sama dia pakai tangan kanan. Lah karena itu keluarnya ke arah kanan, nanti kan belok lagi ke depan ruang kelas 1. Dia itu engehnya Sinta itu masih berdiri di depan, di antara pintu-pintu itu loh, Bi. Jadi dia nggak nengok kiri kanan lagi. Sinta itu langsung megang tangannya si Dewi. Perengasannya ada Dewi di situ. Oh, ya padahal Dewi di bawah gitu. Udah jatuh di sana pingsan. Wih, buruan Bi. Aku ngeri banget, nanti ada kunti kayak gitu. Dia itu setengah berlari itu belok ke sana. Tapi gitu ya. Ini saya ceritain yang dirasain si Sinta ya Mas, katanya si Dewi ya. Sinta itu kok bisanya Dewi itu enteng. Terus tangannya kok adem katanya kayak batu es atis banget kayak gitu loh. Kok Dewi enteng banget, diseret terus nggak ada reaksi. Kenapa sih kamu atau apa nurut kayak gitu, nyampe pertengahan menuju tempat dia rame-rame itu loh, Bi. Ya masih sepi. Masih sepi di situ. Akhirnya mau nggak mau si Sinta itu penasaran, kok ini enteng banget. Dilihat Bi yang dipegang itu. Memang kerasa tangan bener-bener ngegem begini, tapi kayak kelapis kain. Nah ini putih, dan ini nentengnya itu, Bi. Nentengnya pembalut yang udah di ini siapa? Berhenti, dia berhenti dan memang benar-benar pengen berhenti. Langkahnya itu jadi berat, benar-benar jadi berat. Sontak langsung jadi berat pas ngelihat si ini yang dipegang itu tangan tapi berlapis gaun, dingin banget. Kamu siapa? Kamu itu bukan Dewi, tapi nggak mau nengok, Bi. Berarti dia diberani-beraniin karena nggak ada yang nyaut sama sekali. Sambil nengok, dia ngeliat sambil ngebukin pakai ini, Bi. Plastik yang diuntel-untel itu. Itu katanya, saya untungnya nggak ngeliat mukanya, Mas. Orang dia itu baru begini, kata Dewi ya, langsung baru nengok begini doang. Kata Sinta. Enggak, kata Dewi yang pingsan. Itu aja udah pingsan. Oh iya. Kalau Sintang lihat mukanya katanya. Putih kabeh katanya, di sini putih kabeh dan rata, Bi. Enggak ada mukanya sama sekali. Berarti dia begini nengok sambil refleks. Ih, setan kok digebukin kayak gitu. Dan teriak-teriak kencang banget. Kan udah kelihatan orang dari jauh kan anak-anak yang lain gitu, dia jatuh lagi kayak gitu pingsan. Akhirnya mereka pingsan dua-duaan. Dua-duanya pingsan. Dan itu berarti yang mereka nggak ada yang berani cerita lah sampai agak lama. Kemudian tadi ya udah diobatin, dikasih minyak segala macam, ada guru kan, baru ngomong kayak tadi. Nah lagi pingsan itu yang lucunya Sintanya masih pegangan pembalut. Jadi dia itu kayak kesedak pembalutnya sendiri loh. Jadi waktu pingsan yang garanya yang mereka itu kan nggak ini bawa apa, ngertinya itu barang yang penting punya dia masih nempel di sini di mukanya sendiri gitu loh. Dibangunin susah-susah, pas kadang mau bangun kayak plastiknya masuk ke dalam ya itu loh. Itu bangun teriak setan. Ya yang rezekinya anak-anak muda yang ini ada di kelas, dia langsung meluk sih. Rame katanya kayak gitu Dewi. Ada lucunya Mas, tapi semata-mata yakin kalau WC kayak gitu sekolahan mungkin disinyalir banyak kayak gitunya, kata Dewi. Nggak tahu sih sekolahan yang lain, tapi saya semata-mata lihat nongkrong bulat-bulat putih, wong gelap ya, lampunya kan di luar, di situ mati. Tapi rambutnya ini Mas, bener-bener rambut. Kenapa sampean nggak ngomong putih? Saya kan ngomong, tapi maksudnya udah kepergok. Pas dia tuh nengok, udah nggak inget apa-apa, takut sih gimana, jatuh. Tapi Sinta sempat genggam itu loh. Kirain kamu, orang kamu kan berdiri di situ. Kenapa kamu
pindah, kenapa pindah? Pindah gimana? Om saya pingsan di dalam ya gitu. Jadi udah rame di Iya, situ. Akhirnya kan sempat setelah besoknya, untungnya mereka masih bisa tampil ya gitu. Ya gitu aja sih, nggak panjang ceritanya. Tapi mereka mengalami di sekolah itu seperti itu, ada sosok. Lah itu katanya masih ada, gimana ceritanya? Apanya? Katanya sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada, karena mereka kan walaupun udah kuliah atau apa ya, karena memang tinggalnya juga sering satu kampung sama sekolah tersebut, dengar cerita dari orang-orang, dari anak-anak yang sekolah di satu kelas, katanya sering ada sosok tersebut. Cuman gak se-ekstrim ketika mereka ngalami. Paling nyiliwer. Itu siang atau malam? Malam. Oh, malam. Malam. Kadang-kadang katanya di belakang itu kan ada jalan kecil. Cuman kaling pagar agak tinggi, udah berlumut. Kadang-kadang orang yang lewat pakai sepeda atau motor itu dia di atas pagar. Pagar kan ada ini ya, kayak lancip-lancip pecahan beling itu ada di situ kayak gitu. Kadang-kadang ngikik doang kayak gitu. Tapi areanya di belakang terus. Cuman satu di situ. Cuman satu yang mereka lihat. Dan katanya juga sosok-sosok itu aja. Tapi mereka sepakat nggak ada mukanya, cuman rata doang, putih kayak bedak. Bedak ditempel kayak ngono Mas. Plek. Jangan ya, itu kan wetannya. Kayak bedak templok ngono. Putih kabeh gitu. Kayak gitu. Di sekolah kita juga ada loh. Masa sih? Kita kelas 3 kan satu kelas, itu di sebelah kan ada ruang komputer ya. Ruang komputer. Iya, itu di situ ada. Di ruang komputer. Pernah dengar sing cerita situ apa bukan ya? Enggak tahu, mungkin dari orang lain mungkin. Dari orang lain. Itu ada di situ. Itu ada pocongnya ada di situ. Kalau kuntilanak itu bukan kunti sih. Tapi perempuan wujudnya itu anak SMA. Dia itu jalan-jalan, cuman di sini tuh ketusuk tiang bendera. Angel. Tusuk tiang bendera. Itu serem banget. Itu diseret-seret itu dari arah WC. Ya. Depan kita lurus itu kan WC kan. Itu jalan ke sini, dek nanti dia akan turun ke bawah ke tangga. Itu jauh loh, Bi. Jauh, itu diseret begini. Oh, dipegang gitu. Iya, dia megangin tiang bendera. Nanti dia akan turun di tangga tengah itu. Jadi kalau dari WC sekolah kami itu mungkin ada 25 meter atau 30 itu cukup jauh. Kalau keseret itu serem 30 meter lebih itu. Iya kan, krek kayak gitu bunyi ini. Itu kan lebar sekolah ya. Iya. Ujung ke ujung gitu. Ujung ke ujung. Tampak depan juga kelihatan sih. Itu hampir 50 kayaknya. Tapi berdarah-darah berarti. Berdarah. Kan baju putih terus itu ada merah-merahnya. Dia nongkrongnya di ruang komputer. Di WC. Yang di komputer itu pocong. Oh, di pocong. Kalau taruhlah tadi, ini iseng-iseng aja lah. Kalau yang di WC itu yang ketusuk masih nggak unik. Pocong ngapain di ruang komputer? Makanya itu. Tantangannya susah. Dia nongkrong doang di sana. Ingin belajar tapi susah. Ya aku diajari gitu. Dia mana tanganmu gitu. Ketik A, ketik S gitu kan. Dia nggak bisa. Apalagi 11 jari ya. Itu sampai kiamat dia kan di situ terus karena nggak bisa. Bisa. Angin prakteknya nggak bisa. Makanya itu. Hidupin komputernya kan harus mencet. Dia mencetnya pakai apa? Iya benar. Makanya pocongnya bertahan di sana. Oke, baik, itu aja kawan-kawan semuanya, satu cerita yang pernah terjadi di lingkungan sekolahan ya. Mungkin kawan-kawan semua juga ada cerita masing-masing lah di sekolah dulu itu seperti apa. Memang banyak cerita yang datang dari lingkungan sekolah. Mungkin karena begini, satu tempat yang luas memiliki banyak ruangan itu diakses cuman di siang doang. Malam harinya itu dibiarin. Jadi mungkin dari bangsa-bangsa gitu itu udah ngebaca, oh kalau siang rame saatnya kita ngumpet, kalau malam ini jatahnya kita sekolah gitu kan, gantian. Jatahnya mereka sekolah. Makanya pocong di ruang komputer. Iya betul, makanya pada belajar. Di WC. Ngapain Bi? Ya dia mungkin lagi ke WC aja. Oh iya, belajar buat pipis ke sana. Aslinya di kelas itu banyak gundi-gundi yang lain. Bener, artinya makanya tadi kan pas lagi jalan perasaan banyak yang liatin. Itu siswa semua lagi belajar. Yang tadi itu ke WC, ya Dewinya aja yang takut. Padahal dia lagi di WC. Padahal kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kita mohon maaf misalnya sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Kita beri sesuatu yang positif, pastinya kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngasih sesuatu lebih ke kami berupa super thanks dan support yang lain. Terima kasih banyak. Kita doa terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.